Penyesalan suami arogan. Bab 37. Di ruang keluarga Tuan Reki pamit kepada keluarganya karena ia harus pulang ke rumahnya. Hakim Reki sudah memiliki keluarga baru dengan 2 orang anak perempuan seusia di bawah 1 tahun dengan Celia. Sejak bercerai dengan ibunya Haikal, Tuan Reki menikah lagi dengan putri dari mantan Hakim Agung saat dirinya masih muda. Tuan Reki memang menarik diri untuk tidak bersentuhan dengan perusahaan ayahnya. Apalagi pernikahan dirinya dan Nyonya Ambar adalah perjodohan karena Nyonya Ambar adalah keponakan dari kakek Abdullah sendiri atau putri dari adik kandungnya kakek Abdullah. Perjodohan itu tidak bisa awet karena Tuan Reki jatuh cinta lagi pada putri dari Hakim Agung dan perceraian pun tidak bisa terelakkan walaupun saat itu Haikal meminta ibunya siap dimadu sementara Nyonya Ambar memilih untuk bercerai karena tidak rela berbagi cinta. Haikal yang saat itu masih kecil tidak mengerti apapun karena ia hanya menginginkan kedua orang tuanya tetap bersatu. Itulah sebabnya Haikal membenci keduanya dan memilih untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Kakek Abdullah mengusir putranya saat perceraian itu terjadi karena Tuan Reki telah menyia-nyiakan keponakannya demi wanita lain. Yah, kalau sudah tidak ada cinta mau diapain lagi mempertahankan rumah tangga mereka apalagi itu adalah sebuah hasil perjodohan. Ibunya Haikal memilih untuk kembali ke Aceh dan membesarkan putri keduanya Celia di tanah kelahirannya. Karena kasus Haikal itulah yang membuat kakek mau menerima putranya kembali seperti yang terjadi hari ini. Hanya Celia yang terlihat sangat sedih karena belum pernah merasakan kasih sayang ayahnya. Sedari tadi ia belum punya kesempatan untuk bicara pada ayahnya bahkan terlihat segan dan menjadi aneh sendiri saat ini karena ayahnya sudah berada di dalam kamarnya. Celia, Abi mau minta maaf padamu karena baru kali ini ayah menemuimu, ucap Reki hati-hati dan terkesan gugup. Untuk apa Abi minta maaf? Bukankah kehadiran Celia dan Kak Haikal di dunia ini tanpa cinta? Abi hanya menunaikan kewajiban Abi sebagai suami untuk Umi, bukan karena cinta kan? Jadi untuk apa Abi harus minta maaf? Celia juga tidak bisa menghakimi Abi karena tanpa ada cinta di hati Abi bagaimana bisa Celia mau mengklaim hak miliknya, Celia? Apa yang harus Celia tuntut dari Abi? Sindir Celia membuat Tuan Reki sangat sakit karena kepasrahan putrinya. Maafkan Abi nak. Ucap Reki karena hanya itu yang bisa ia katakan pada putrinya saat ini. Celia nggak apa kok Abi. Abi mau pulangkan. Titip salam untuk keluarga Abi. Pasti kedua anak Abi tumbuh dengan bahagia karena mereka terlahir ke dunia ini penuh cinta. Nggak usah khawatirkan Celia karena ada Umi, kakek, nenek dan Kak Haikal serta kakak iparku yang super jenius itu. Celia jadi belajar satu hal dari Abi agar tidak akan pernah menikah dengan pria yang tidak pernah mencintai Celia sedikitpun. Sekarang Abi silahkan pulang karena tidak baik berada di sini terlalu lama bersama mantan istri. Jangan memancing amarah istrinya Abi. Karena kami tidak ingin membangun permusuhan dengan keluarga baru Abi karena kami tidak berniat merebut cinta Abi dari mereka. Apa yang mau direbut? Abi saja nggak cinta sama kami. Lucu dan sangat miris, bukan? Ucap Celia lalu mencium tangan ayahnya namun Tuan Reki langsung memeluk putrinya dan membawa ke dadanya. Keduanya akhirnya menangis haru. Di depan pintu kamar Celia, Davia dan Haikal menyaksikan adegan itu ikut terenyuh. Haikal menggendong istrinya masuk ke dalam kamar mereka.
Semua orang saat ini tenggelam dengan rasa haru mereka sendiri. Celia dan Mas Haikal masih beruntung bisa bertemu lagi dengan Abi setelah sekian tahun tidak bertemu. Sedangkan aku satu orang pun dari hidupku tidak bisa lagi kutemui untuk bisa aku luapkan kerinduanku kepada mereka. Rinduku pada mereka terus tertahan oleh waktu hingga aku mati baru bisa bertemu dengan mereka lagi. Davia kangen sama ayah. Hicks. Isak Davia membuat Haikal dilema. DGG. Apakah sekarang saatnya aku harus memberitahukan Davia jika ayah kandungnya masih hidup? Batin Haikal kacau. Untuk mengalihkan kesedihan Davia yang merindukan sosok ayahnya, Haikal membahas apa yang sedang mereka alami hampir sebulan lebih ini. Sayang. Aku sangat bangga dan takjub dengan kehebatanmu mengulas setiap kejahatan para sindikat mafia dengan segala kepiawaiannya dalam merangkai kata. Menjelaskan secara beruntun bagaimana organisasi mereka terbentuk dan hubungan antara mereka satu sama lain. Bahkan komunikasi yang mereka gunakan dengan kode sandi tertentu dalam berinteraksi dan semuanya itu tidak mudah bagi seorang ahli IT sekelas ayahmu sekalipun. Ucap Haikal. Tunggu Mas. Ayah siapa ya? Mas sedang menyebutkan ayahnya siapa? Bukankah Mas tahu kalau ayahku sudah meninggal di hadapan Mas sendiri? Tanya Davia. Apakah kamu yakin bahwa ayahmu yang merawatmu selama ini adalah ayah kandungmu, baby? Tanya Haikal. Loh, kok Mas bisa tanya begitu? Apakah ada sesuatu yang Mas sedang sembunyikan dariku? Tanya Davia. Tunggu sayang. Jangan salah paham dulu. Aku hanya ingin tahu apakah di akte kelahiran dan di buku nikah kita apakah itu nama asli ayahmu. Apakah kamu tidak pernah dengar cerita masa kecilmu? Tanya Haikal. Di akte kelahiran dan ijazahku hanya ada nama almarhum ayahku. Tidak ada lagi. Nama yang sama yang disematkan di buku nikah kita, ucap Davia. Sayang. Apakah kamu punya nomor ponsel Kiai Haji Rahmat yang menikahkan kita secara siri itu? Tanya Haikal. Mas sebenarnya mau ngomong apa sih? Kok sekarang malah ngurusin almarhum ayahku? Emang aku anak haram ya? Sampai segitunya mau tahu silsilah keluargaku, ucap Davia sambil cemberut. Aku hanya ingin memastikan sesuatu saja sayang. Oke. Lebih baik sekarang kita bahas tentang kasus yang saat ini masih bergulir dan kesaksian kamu masih dibutuhkan saat para penjahat itu disidangkan nantinya. Karena kamu adalah saksi kuncinya, ucap Haikal. Mas. Awalnya aku hanya ingin membebaskan kamu saja. Tidak ingin menyentuh mereka. Tapi setelah aku telusuri siapa biang kerok yang menyebabkan kamu bisa ada di penjara, terpaksa aku mencari ujung benangnya. Ibarat layang-layang nih, saat bisa naik tinggi ke atas awan pasti ada pemainnya dan bagaimana layang-layang Mas bisa jatuh karena ada lawan yang ingin layang-layang milik Mas jatuh, akhirnya dia gunakan segala cara untuk menjatuhkan Mas. Bagaimana Mas bisa jatuh? Pasti tali layangan Mas masih ada benang sang lawan. Memang sih nggak kelihatan orangnya karena pertemuannya di atas udara dan yang mainnya ada di tempat yang berbeda. Untuk mengetahui siapa lawan Mas, tinggal cari benang yang masih tersangkut di layangan Mas, dan kita ikuti benang itu hingga menemukan pelakunya. Analoginya seperti itulah, ucap Davia. Iya sayang. Tapi kamu sedang mempertaruhkan hidupmu demi untuk membebaskan aku, ucap Haikal cemas. Demi hidupmu aku rela mempertaruhkan semua itu bahkan dengan nyawaku sendiri.
Bagaimana mungkin aku bisa hidup dan bernafas saat kau tidak ada di sampingku? Aku bahkan merasa tercekik membayangkanmu tidur di lantai penjara yang dingin. Aku berusaha membebaskanmu bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk calon bayi kita. Untuk orang-orang yang bergantung hidup mereka padamu. Ribuan karyawan bahkan jutaan karyawanmu bergantung hidup padamu. Kakek sudah terlalu tua untuk menangani lagi perusahaan yang ia besarkan dengan susah payah. Jika kamu jatuh mungkin kakek akan meninggalkan kita karena cucu kebanggaannya yang bisa ia andalkan harus menjadi korban keserakahan manusia berhati iblis itu. Bagiku, aku hanya inginkan cintamu yang akan mengalir ke dalam darahku. Katakan kepadaku. Apakah aku harus bersembunyi dari manusia-manusia laknat itu dan membiarkan mereka mempermainkan hukum dan keadilan di negeri ini sesuai dengan pesanan penguasa sekelas mafia hukum? Tanya Davia sambil menatap sang suami. Baby. Demi Allah aku kagum akan keberanianmu karena kamu telah meneriaki kebenaran. Kadang kebenaran identik dengan kekalahan dan kezaliman akan merajalela karena uang bisa merekayasa segalanya. Yang benar menjadi salah karena penegak hukum akan memenangkan yang salah dengan dalih apapun hingga orang yang mengungkapkan kebenaran justru hidup mereka menjadi terancam. Jika masih mau berkibar dengan memperjuangkan kebenaran justru imbasnya pada orang-orang terdekat mereka akan terbunuh atau hidup mereka terus diteror dengan ancaman kekerasan secara verbal, ungkap Haikal. Itu karena mereka yang ingin berteriak kebenaran hanya bermodalkan nekat tanpa memiliki strategi untuk menyerang. Mereka minim teknologi, buta hukum dan kurangnya ilmu. Mereka tidak belajar kelemahan lawan. Berkenalan dengan musuh dan orang-orang yang berada di balik musuh yang ingin mereka jatuhkan justru orang yang memiliki kekuatan seperti oknum kepolisian dan oknum para hakim yang bisa disuap. Yang selama ini aku perhatikan seperti itu. Kasus pembunuhan yang jelas nyata banyak saksi yang melihat pelakunya, tapi mereka bisa membangun opini dengan menggiring opini sesuai dengan keinginan mereka untuk mengecoh masyarakat bahwa mereka punya alasan kuat untuk membunuh. Mereka pintar memutarbalikkan fakta hanya untuk menjatuhkan mental para saksi dan keluarga korban. Semua karena apa? Kurangnya ilmu, tidak punya koneksi, keuangan yang kurang mendukung dan lemahnya mental. Dan aku berani berteriak kebenaran karena aku punya segalanya terutama aku punya suami yang kaya. Aku punya strategi menyerang lawan karena ilmu yang aku kuasai dan kemampuan menghafal setiap kejahatan mereka dengan memperlihatkan semua bukti yang dibutuhkan hukum untuk menghukum mereka sesuai tingkat kejahatan yang mereka lakukan, tutur Davia membuat Haikal tersenyum. Bagaimana istrinya mampu memanfaatkan kekayaannya, koneksi dan kekuatan dari para anggotanya yang sudah terlatih untuk menjaga keamanannya, ditambah dukungan perusahaan ayahnya Davia yang bergerak di bidang cybercrime makin mengokohkan posisi Davia dalam menjatuhkan lawan-lawannya dengan kejeniusannya di hadapan Hakim Agung yang tidak lain adalah ayahnya Davia sendiri. Dan lebih menakjubkan lagi, sidang yang digelar hari ini diliput secara live oleh media dan Arlan mampu menggerakkan media dengan kekuasaannya sebagai asisten Haikal. Benar katamu sayang, jika ingin menjatuhkan lawan, kita harus punya uang lebih banyak dari musuh. Dengan uang media bisa kita kuasai dan dengan ilmu, negara ini bisa kita lindungi dari para bandit yang berkedok pejabat, tutur Haikal. Sayang. Kalau kita mampu kenapa kita tidak berani melawan mereka? Kalau Allah memberikan kita kekuatan ekstra untuk membasmi kejahatan mereka hari ini,
lalu kapan lagi kita mewakili suara hati rakyat meneriaki kebenaran? Jika kita mati untuk membela kebenaran sampai titik darah penghabisan, bukankah kematian kita adalah syahid di sisi Allah? Jika para pahlawan yang mau berjuang tapi takut gugur, mungkin negara kita sampai saat ini masih saja ditindas oleh penjajah. Walaupun sekarang kita bebas dari penjajah tapi kita tidak sadar kalau kita masih dijajah tapi bukan lagi melalui kekerasan tapi melalui sistem teknologi. Jika kita tidak benar mengolah teknologi canggih sesuai dengan kebutuhan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat, maka kita tidak lebih dari penikmat teknologi sebagai hiburan semata. Dan itulah strategi penjajahan global yang membunuh iman hingga membuat kita lalai karena sudah terlena dengan suguhan yang memukau hati melalui permainan games dan tontonan hiburan yang melalaikan kita menunaikan ibadah khususnya umat muslim. Dan aku begitu takut jika kita terlalu terbawa arus pada kesenangan semu. Bukan tidak mungkin Allah akan mengunci hati kita hingga kita tidak merasakan lagi kemaksiatan itu sebagai bentuk dosa, ucap Davia lalu memejamkan matanya karena ia sudah terlalu lelah untuk bercerita pada suaminya. Haikal tersenyum lalu menutupi tubuh istrinya dengan selimut. Tidurlah sayangku. Terima kasih untuk ungkapan cintamu malam ini dan sudut pandangmu dalam menyikapi hidup ini. Kaulah guru kehidupanku yang terbaik, Davia. Aku bersyukur bertemu denganmu malam itu dan menjadikanmu sebagai istriku walaupun perjalanan cinta kita berawal tanpa cinta, lirih Haikal.